Tiga nyawa wanita muda sana, semuanya habis di tangan satu orang yang sama dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Assalamualaikum sana. Di balik setiap kisah selalu ada misteri, pelajaran, dan jejak yang tertinggal. Malam ini, Peri Minang kembali membawa sebuah kisah yang mungkin pernah Sana dengar atau mungkin hanya berbisik dalam cerita orang-orang. Apa kabar Sana semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kejernihan berpikir dalam melihat setiap peristiwa. Di segmen Ruang Kasus kali ini, kita akan membedah tuntas sebuah kasus kriminal yang tidak hanya menggemparkan Sumatera Barat, tetapi juga menorehkan luka mendalam pada sejarah kemanusiaan kita. Kasus pembunuhan berantai dan mutilasi di Padang Pariaman yang terjadi pada pertengahan tahun 2025 hingga vonis matinya di tahun 2026. Kita akan memeriksa setiap lembar berkas perkara, melihat bagaimanakah cara kepolisian menyatukan potongan-potongan teka-teki yang sengaja disebar oleh pelaku di sepanjang aliran sungai dan membongkar kedok dari seorang pria bernama Satria Johanda alias Wanda. Kita mulai kronologi ini tepat pada tanggal 17 Juni tahun 2025. Tolong bayangkan situasi ini Sana. Seorang nelayan di Kampung Baru, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, tengah bersiap untuk memulai aktivitasnya di sekitar muara sungai. Sinar matahari pagi baru saja muncul, namun pandangannya tertuju pada benda asing yang tersangkut di pinggir sungai. Ketika didekati, aroma menyengat dan pemandangan visual yang mengerikan langsung menyambutnya. Sebuah batang tubuh manusia, tanpa kepala, tanpa lengan, dan tanpa kaki. Pihak kepolisian dari Polsek Batang Anai dan Polres Padang Pariaman langsung bergerak cepat melakukan olah TKP. Tantangan pertama bagi para penyidik saat itu adalah identitas korban sama sekali nihil Sana. Tanpa sidik jari tangan, tanpa struktur wajah atau gigi, mustahil bagi tim forensik untuk langsung mengetahui siapa sosok malang ini melalui metode konvensional. Polisi hanya bisa memastikan bahwa jasad ini adalah seorang perempuan muda yang diperkirakan baru saja dieksekusi beberapa hari sebelum ditemukan. Namun kekejian pelaku tidak berhenti pada pembuangan badan korban saja Sana. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025, sekitar pukul 7 pagi lah ya, warga di Korong Talau Mundam kembali digegerkan dengan penemuan potongan kaki manusia yang mengapung di aliran sungai yang sama. Jaraknya tidak main-main. Serpihan tubuh ini ditemukan di titik-titik yang terpisah dengan radius 6 km akibat terbawa arus sungai. Hingga hari keempat pencarian, tim SAR gabungan bersama kepolisian berhasil mengumpulkan total 6 potongan tubuh dari perkiraan 10 bagian yang dipotong oleh pelaku. Dan disinilah sebuah titik terang yang sangat krusial akhirnya muncul. Ketika petugas mengevakuasi potongan lengan kiri di dekat tempat pelelangan ikan Padang Sarai, mereka menemukan sebuah cincin yang masih melingkar di jari manisnya. Cincin inilah Sana yang menjadi kunci pembuka kotak Pandora kejahatan ini. Coba kalian pikir Sana, seberapa dingin dan terencananya seorang pelaku yang mampu memotong tubuh sesama manusia menjadi 10 bagian, memasukkannya ke dalam karung, lalu membuangnya di jembatan agar hanyut tanpa jejak.
Sebelum kita masuk ke momen penangkapan pelaku yang ternyata adalah orang terdekat korban, tolong tekan tombol subscribe sekarang juga ya. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya dan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita kawal terus ruang diskusi ini secara sehat dan edukatif. Melalui petunjuk cincin tersebut, pihak keluarga yang sempat melaporkan kehilangan anggota keluarganya diundang ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk melakukan konfirmasi fisik. Tangis histeris pun pecah sana. Pihak keluarga mengenali dengan sangat pasti bahwa cincin dan struktur tanda lahir yang tersisa adalah milik Septia Adinda, seorang perempuan muda berusia 25 tahun. Begitu identitas Septia Adinda atau SA terungkap, tim Satreskrim Polres Padang Pariaman yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Ahmad Faisal Amir langsung beralih ke metode investigasi lingkaran terdekat. Siapa orang terakhir yang berkomunikasi dengan SA? Siapa yang menemuinya sebelum ia menghilang pada hari Minggu 15 Juni tahun 2025? Jawabannya mengarah pada satu nama pemuda lokal yang tinggal di Korong Lakwa, Pasausang, Kabupaten Padang Pariaman. Namanya adalah Satria Juhanda alias Wanda. Dia bukan orang asing bagi korban sana. Dia adalah teman, seseorang yang dipercaya oleh lingkaran pertemanan SA. Bahkan yang membuat bulu kuduk merinding adalah selama proses pencarian SA ketika dinyatakan hilang, Wanda ini sangat aktif berpura-pura membantu keluarga mencari keberadaan korban sana. Coba Dun Sana bayangkan betapa tebalnya topeng psikopat yang ia kenakan saat itu. Kemudian pada hari Kamis dini hari, tanggal 19 Juni tahun 2025, tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, tim Opsnal bergerak mengepung sebuah rumah di kawasan Batang Anai. Tanpa ada celah untuk melarikan diri, Satria Juhanda berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di dalam rumah dan lingkungan sekitarnya, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang tidak terbantahkan. Sebilah parang panjang yang masih memiliki sisa residu biologis, handphone milik korban, pakaian pelaku saat mengeksekusi korban, hingga sepeda motor milik SA yang rencananya akan digelapkan oleh pelaku. Awalnya interogasi berjalan pada koridor motif ekonomi tunggal sana. Wanda mengaku tega menghabisi nyawa Septia Adinda di sebuah kawasan perkebunan sepi karena masalah utang piutang senilai 3,5 juta rupiah. Wanda mengklaim dirinya sakit hati karena korban tak kunjung membayar hutangnya. Tapi sana, apakah logis hanya karena uang 3,5 juta rupiah, seseorang melakukan mutilasi ekstrim hingga memisahkan kepala dan anggota tubuh korbannya? Penyidik senior tentu tidak langsung percaya begitu saja sana. Gestur tubuh Wanda yang terlalu tenang memicu insting detektif para penyidik untuk menggali lebih dalam. Dan benar saja, malam itu juga, pengakuan yang keluar dari mulut Wanda justru melahirkan teror baru yang jauh lebih mengerikan. Kita kembali ke ruang interogasi Polres Padang Pariaman pada Kamis subuh tanggal 19 Juni tahun 2025. Di depan para penyidik, Satria Juhanda alias Wanda yang awalnya bersikap tenang mulai menunjukkan celah dalam ceritanya. Ketika penyidik menanyakan kemana perginya handphone milik seorang mahasiswi universitas swasta di Padang yang sempat dilaporkan hilang setahun yang lalu, tatapan mata Wanda mendadak kosong sana. Nah, disinilah tirai kegelapan yang sesungguhnya terbuka. Wanda akhirnya bernyanyi sana. Dia mengaku bahwa Septia Adinda bukanlah korban pertamanya. Kekejian ini bukanlah sebuah kepanikan sesaat akibat masalah utang piutang, melainkan sebuah pola kejahatan berulang yang sangat rapi. Jadi sebelum si
Septia ini ada yang lain mungkin ya korbannya ya. Wanda pun menunjuk ke sebuah lokasi di belakang rumah orang tuanya di Korong Lakwa sana. Sebuah sumur tua yang berdiameter 1 meter yang sudah ditutupi semak belukar dan seng bekas. Pada hari Kamis siang tanggal 19 Juni tahun 2025, ratusan warga mengepung garis polisi di sekitar rumah Wanda. Tim kedokteran dan kesehatan Polda Sumbar bersama tim forensik mulai melakukan ekshumasi atau pembongkaran sumur tua tersebut. Prosesnya berjalan sangat dramatis dan memakan waktu hingga 8 jam sana, karena kedalaman sumur yang mencapai 7 meter itu dipenuhi oleh timbunan tanah serta sampah. Coba Dun Sana bayangkan betapa biadabnya pelaku ini. Di lapisan tanah kedalaman 4 meter, tim forensik menemukan kerangka manusia pertama yang dibungkus terpal plastik hitam. Dan tepat di dasar sumur ditemukan lagi satu kerangka manusia yang kedua kondisinya sudah hancur menjadi tulang belulang terpisah sana. Berdasarkan proses identifikasi forensik yang dilakukan tim kepolisian, kedua kerangka tersebut akhirnya berhasil dikenali. Tim forensik kemudian berhasil mengidentifikasi kedua kerangka tersebut. Korban pertama diketahui bernama Siska Octavia Rusdi, seorang perempuan muda yang dilaporkan hilang pada tahun 2024. Sementara kerangka kedua teridentifikasi sebagai Ade Gustiana, yang juga menghilang pada tahun yang sama. Penemuan ini mengungkap bahwa Septia Adinda bukanlah korban pertama Wanda. Mendengar pernyataan ini, rasanya sangat sulit ya bagi kita untuk menerima bahwa ada manusia yang tega bertindak sejauh ini di sekitar kita. Sebelum kita membedah bagaimana modus operandi Wanda memperdaya para korban, bagi Sana yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share video ini. Dan pastikan Sana sudah memberikan komentar di bawah. Apakah menurut Sana, hukuman mati adalah satu-satunya jawaban yang adil untuk kasus seperti ini? Mari kita bedah berkas perkara terkait bagaimana cara Wanda mengeksekusi para korbannya. Hasil otopsi forensik terhadap kerangka Rina dan Fitri menunjukkan adanya trauma tumpul yang parah pada bagian tengkorak belakang. Modus operandi yang digunakan pelaku selalu sama dan sangat terencana sana. Pertama, dia melakukan pendekatan emosional. Wanda selalu mengincar wanita muda dari lingkaran pertemanannya yang sedang mengalami masalah keuangan atau psikologis. Kedua, umpan palsu. Pelaku memancing korban ke tempat sepi dengan kedok memberikan bantuan pinjaman uang atau tawaran pekerjaan sampingan. Ketiga, eksekusi instan. Begitu korban lengah di lokasi yang ditentukan, pelaku langsung menghantam kepala korban dari belakang menggunakan benda tumpul hingga tewas seketika. Keempat, penghilangan barang bukti. Untuk korban pertama dan kedua, jasad mereka dimasukkan ke dalam sumur tua lalu ditimbun secara berkala agar baunya tidak tercium sana. Namun untuk korban ketiga, Septia Adinda, karena sumur tua tersebut sudah hampir penuh, pelaku mengambil jalan pintas yang jauh lebih radikal, melakukan mutilasi ekstrim dan membuangnya ke aliran sungai Batang Anai. Psikiater forensik yang memeriksa kejiwaan Wanda juga menyimpulkan bahwa pelaku mengidap gangguan kepribadian antisosial atau psikopati sana. Dia tidak memiliki rasa bersalah atau empati sama sekali. Motif utamanya adalah dominasi dan kepuasan finansial, di mana setelah membunuh, pelaku selalu menguasai perhiasan, uang, serta kendaraan milik para korban untuk gaya hidupnya. Nah Sana, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial dalam kerja penyidikan modern, yaitu digital forensik. Banyak pelaku kejahatan berpikir bahwa menghapus pesan atau mematikan handphone korban bisa langsung memutus jejak mereka.
Namun di era teknologi saat ini, jejak digital tidak akan pernah bisa benar-benar hilang sana. Mari kita bedah bagaimana tim cyber kepolisian secara ilmiah meruntuhkan semua alibi kebohongan Wanda. Ketika Wanda bersikeras bahwa dia tidak tahu menahu soal hilangnya Septia Adinda, penyidik langsung bergerak melakukan penelusuran data log aktivitas digital pada perangkat yang terkait dengan kasus ini. Tantangan utama polisi pada saat itu adalah handphone milik korban diketahui mati total sejak hari Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025 sana. Namun secara teknis dalam dunia investigasi cell tower dump atau pelacakan rekam jejak digital pada menara permanen atau BTS. Melalui metode ini, penyidik menarik data dari menara pemancar di sekitar area hilangnya korban. Hasil analisis tersebut mematahkan alibi Wanda secara telak sana. Data menunjukkan bahwa pada jam yang sama saat handphone korban mati, perangkat milik Wanda berada di area geografis yang sama. Pola pergerakan ini menjadi bukti petunjuk kuat bahwa pelaku berada di lokasi yang sama dengan korban sebelum korban menghilang. Tidak berhenti sampai di sana. Pelaku sempat berusaha menghapus riwayat komunikasi di media sosial miliknya untuk menghilangkan barang bukti. Namun menggunakan perangkat lunak forensik khusus, sisa-sisa data atau cadangan pesan yang sempat terhapus tetap bisa dianalisis. Jika kita rekonstruksikan berdasarkan berkas dakwaan, modus pelaku selalu sama sana, yaitu memanfaatkan celah komunikasi digital. Polanya sangat dingin, yaitu pertama pelaku mengirim pesan teks berupa umpan bantuan finansial. Yang kedua, pelaku menentukan lokasi pertemuan di tempat yang sepi agar tidak ada saksi mata. Dan yang ketiga, begitu korban tiba di titik koordinat yang disepakati, komunikasi digital langsung diputus seketika oleh pelaku. Benar-benar profesional ya. Analisis ilmiah inilah yang menjadi pukulan telak bagi Wanda di ruang interogasi sana. Ketika penyidik menyodorkan bukti kesamaan pola pergerakan sinyal ini, Wanda tidak bisa mengelak lagi. Bahkan dari pemeriksaan mendalam pada perangkat digital yang disita, polisi juga menemukan data digital terkait korban-korban masa lalunya di tahun 2024. Dari sinilah kita bisa melihat sana bahwa di balik ketenangan wajahnya berhari-hari, Wanda menggunakan ruang digital sebagai alat untuk merencanakan kejahatannya secara terstruktur. Akhirnya pelarian sang jagal berantai ini resmi berakhir di meja hijau. Persidangan yang berlangsung maraton sejak akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026 di Pengadilan Negeri Pariaman menarik perhatian penuh dari semua masyarakat di Sumatera Barat. Dalam sidang pembacaan vonis, majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua menyatakan bahwa Satria Juhanda alias Wanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara berulang sesuai dengan pasal 340 KUHP dan pasal 65 ayat 1 KUHP. Tidak satu pun yang meringankan perbuatan terdakwa. Ketukan palu hakim hari itu berbunyi keras di dalam ruang sidang, dan Wanda mendapatkan hukuman mati. Sebuah keputusan yang disambut isak tangis haru dari keluarga ketiga korban yang selama ini berjuang mencari keadilan atas hilangnya anak-anak perempuan mereka. Dan sanak sekalian, kasus dari aliran Batang Anai ini meninggalkan pelajaran yang sangat mahal bagi kita semua. Kejahatan seringkali tidak datang dari orang asing yang berwajah menyeramkan di tempat gelap. Terkadang ia datang dengan senyuman yang ramah, bersembunyi di balik topeng orang terdekat yang kita percayai.
Mari kita jadikan tragedi ini sebagai alarm pengingat untuk selalu waspada Sana. Jangan mudah percaya pada janji atau ajakan ke tempat sepi, bahkan dari orang yang sudah kita kenal sekalipun, terutama jika melibatkan urusan finansial yang mencurigakan. Kita doakan agar almarhumah para korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan yang tiada batas. Saya Peri Minang pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak bedah kasus ini secara bijak sampai akhir. Tetap waspada, jaga diri, dan jaga keluarga kalian. Jangan lupa subscribe buat yang belum, like dan share video ini agar semakin banyak masyarakat yang tahu dan waspada dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kisah layak untuk didengar. Jika Sana memiliki cerita atau pengalaman yang ingin dibagikan, silakan kirimkan kisah dan cerita Sana melalui email kisahperiminang@gmail.com. Jangan lupa juga mohon cantumkan kategori cerita pada subjek email agar memudahkan tim untuk melakukan proses peninjauan. Jika Sana ingin identitas Sana dirahasiakan, jangan lupa juga tulis di email ya bahwasanya Sana ingin identitas Sana disamarkan, maka kami akan menyamarkan identitas Sana untuk menjaga privasi. Dan kisah dari Sana yang kami tayangkan insya Allah akan mendapatkan hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi dari Peri Minang. Karena setiap kisah selalu menemukan jalan untuk dituturkan. Kami tunggu kisah dan pengalaman Sana. Jangan lupa ya,